Hai students, hari ini kita belajar tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 75. Di situ ada terdapat teks yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Nah, pada teks tersebut ada terdapat 3 paragraf. Sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Nah, di sini kita akan mencoba menentukan gagasan pokok pada paragraf pertama. Nah, nanti kalian bisa tuliskan di halaman 77. Nah, sekarang Miss akan membacakan paragraf pertama terlebih dahulu. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, dari paragraf 1 tersebut, kita sudah dapat menentukan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok pada paragraf 1 adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, kalian boleh tuliskan di halaman 77. Untuk gagasan pendukungnya adalah setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, selanjutnya kalian perhatikan buku kalian di halaman 76. Di sini ada terdapat paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kalian baca setiap paragraf dan kalian tentukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Kalian tuliskan di halaman 78 dan 79. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 83. Di sini ada terdapat teks yang berjudul Belajar dari Cerita. Kalian boleh baca di rumah dan jangan lupa dijawab pertanyaan yang ada di halaman 84 sampai 85. Anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 86. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Nah, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Nah, untuk itu, marilah kita baca teks yang ada di buku halaman 86, 87, yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, maka kalian bisa menjawab atau mengisi kolom kosong yang ada di halaman 88. Untuk keberagaman, pada teks tersebut ada terdapat agama, budaya, dan suku bangsa. Pada kerjasama, yaitu saling membantu, saling membahu, dan saling mendukung. Nah, di situ juga terdapat manfaat kerjasama, yaitu pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjamin, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan 2 orang atau lebih demi terwujudnya suatu tujuan yang dinamis. Jangan lupa ini dituliskan di notebook ya. Selanjutnya, perhatikan bukunya di halaman 110. Di sini juga ada terdapat teks yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, pada teks tersebut ada terdapat 3 paragraf. Nah, pastinya kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dari ketiga paragraf tersebut.
Nah, sekarang perhatikan halaman 112. Ronda malam, kerja bakti, gotong royong, itu adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam bermasyarakat. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 122. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, coba kalian perhatikan teks yang ada di halaman 122. Nah, kalian bisa baca di rumah dan kalian amati bahwa perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Miss harapkan anak-anak Miss juga seperti itu. Walaupun kalian berbeda keyakinan, berbeda suku, tetapi kalian tetap kompak dalam berteman. Tidak ada yang membeda-bedakan teman ataupun memusuhi temannya yang berbeda agama ataupun suku dengannya. Anak-anak, coba kalian perhatikan bukunya di halaman 126. Di sini ada cara-cara membuat ringkasan. Nah, yang pertama yaitu membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, yang ketiga gunakan kalimat baru, yang keempat adalah ketentuan tambahan. Ringkasan adalah hasil dari karangan yang asli, tetapi dalam penyajiannya harus tetap mempertahankan urutan dan rumusan yang asli dari pengarangannya. Biasanya, ringkasan dibuat untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Jadi, salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah teks dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Anak-anak, untuk PR-nya, kalian tentukan gagasan pokok di halaman 78 dan 79. Dan yang selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan yang ada di halaman 84 sampai 85. Jika kalian sudah selesai, kalian fotokan dan kirim ke Google Classroom. Demikianlah video pembelajaran Miss hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan kita akan bahas kembali ketika Google Meet. Bye!